Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa Izzah TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita kembali lagi di acara The Power of Sunnah. Seperti yang para pemirsa saksikan sebelumnya, di cuplikan tadi, bahwa kali ini kita akan melakukan sosial eksperimen, yaitu sunnah menyingkirkan gangguan di jalan. Mau tahu bagaimana reaksi masyarakat? Apakah mereka akan menyingkirkan gangguan yang ada di jalan atau hanya menghiraukannya saja? Mau tahu keseruannya? Mari kita saksikan. Tidak tahu be. Itu dipijak. Adik namanya siapa? Fatir, Nih. Adam, Rehan. Ada ranting tadi kenapa dibuang? Karena ada sampah. Dik. Karena ada sampah. Adik, Karena ada sampah. ada sampah. Pintar. Kalau ada orang lewat situ nanti jatuh ya, Dak? Ya. Ya, kelas berapa? 1 SMP. 1 2 SD. 6. 6. Tadi yang buang daun tadi siapa? Adam. Pintar. Ini untuk Adam. Ini untuk Fatir. ini untuk Rehan. Baik para pemirsa Izzah TV, seperti yang telah kita saksikan bersama di video sebelumnya tadi, dari sosial eksperimen yang telah kita lakukan tadi, ada yang menyingkirkan batunya di pinggir jalan, ada juga yang hanya melangkahinya saja. Untuk dapat lebih mengetahui bagaimana keutamaan dari sunnah menyingkirkan gangguan dari jalan, mari kita dengarkan pendapat dari Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya di antara amalan yang sangat mulia, yang sangat terpuji adalah menyingkirkan gangguan yang ada di tengah jalan. Amalan yang dianggap sepele, bahkan dilalaikan oleh banyak orang, padahal keutamaannya sangat luar biasa. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah sabdanya bahwasanya iman itu cabangnya lebih daripada 70 atau 60. Al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah
wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi kata Rasulullah, iman itu cabangnya 70 lebih atau 60 lebih. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah di antara cabang iman adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Dan malu adalah sebagian daripada iman. Maka ketika Rasulullah SAW mencantumkan perbuatan menyingkirkan segala macam gangguan yang ada di jalan, maka itu menunjukkan sebuah amalan yang sangat terpuji. Apapun itu, baik itu batu-batuan, duri, paku, atau mungkin pohon yang patah dari, atau ranting yang patah dari pohonnya, dan seterusnya, ya, maka hendaknya seseorang tidak menyepelekan hal tersebut. Atau mungkin barangkali sampah-sampah yang bisa mencelakakan orang lain jika dilintasi atau dilewati. Maka ini perlu kita sadari bersama bahwasanya menyingkirkan sesuatu yang ada di jalan yang dapat mengganggu jalan orang lain itu adalah amalan yang sangat mulia. Bagaimana tidak? Di dalam sebuah sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah sabda Rasulullah SAW yang lain, beliau pernah bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kanat tu'dhin nas. Kata Rasulullah, saya melihat seseorang di dalam surga bolak-balik, mondar-mandir di dalam surga. Artinya dia menikmati segala macam kenikmatan yang ada dalam surga. Itu disebabkan karena apa? Fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq. Disebabkan karena beliau menyingkirkan pohon yang ada di tengah jalan. Yang pohon itu mengganggu daripada perjalanan orang lain. Coba kita lihat bagaimana amalan yang dianggap sepele terkadang oleh banyak manusia ternyata mampu memasukkan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Maka hendaknya kita sadari dari sekarang bahwasanya kebaikan itu bisa kita lakukan di mana saja. Jangan meremehkan suatu kebaikan yang bisa saja kebaikan tersebut sepele di mata manusia, namun ternyata besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa saja menjadi salah satu kebaikan, pahala yang menjadi pemberat timbangan amal-amal soleh kita di akhirat kelak. Maka sebaliknya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadi orang yang mengganggu perjalanan orang lain. Contohnya misalnya membuang sampah di jalanan, membuang sampah sembarangan, di mana masih kita lihat ya beberapa orang di jalanan seenaknya saja buang sampah. Buka jendela atau kaca mobil, kemudian dia buang sampah plastik, botol minuman, ya, atau sampah yang lainnya, yang pada hakikatnya itu tidak dibenarkan. Bisa saja sampah-sampah yang dia buang akan mencelakakan orang lain. Wal'iyadu billah. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, fa'a'tu at-tariqa haqqahu. Berilah jalan itu haknya. Apa jalan? Apa haknya jalan? Kata Rasulullah SAW, di antaranya adalah wakaful adha. Ya, wakaful adha, yaitu tidak menyakiti atau membuat gangguan di jalanan untuk orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang gemar berbuat baik kapanpun, dimanapun, meskipun hal itu terkadang dianggap sepele, namun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya akan menambah nilai-nilai kebaikan kita di akhirat kelak. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.